dengan ketulusan dan perjuangan bersama-sama, tentunya dengan memiliki stempel DPD RI, itulah akan menjadikan anugerah untuk saya bisa berjuang dan berbuat lebih kepada tanah Bali saya. Om Swastiastu, Awigenam Mastu Nama Sidam, Om Mastu Tat Astu Nama Swaha. Salam Ksatria Keris Bali. Ini apa yang menyebabkan Jurubima masih jaga Taksu Bali. Karena Taksu Bali itu sangat penting bagi saya. Ketika tidak ada taksu, artinya tidak ada kekuatan yang ada di tanah Bali. Bagaimana kita sebagai orang Hindu Bali betul-betul menjaga taksunya, sehingga taksu itulah yang membuat Bali ini dikenal sampai ke mancanegara. Apa yang harus dilakukan? Kita harus tulus kepada alam semesta, berbakti dan mengaturkan puja dan puji dengan setulus hati agar para dewata, para betara-betari memberikan selalu anugerah terbaik bagi kita umat manusia, umat Hindu Dharma. Ya, 2013 ada janji, ketika itu saya belum masuk kembali ke Ormas. Dulu saya tidak ikut di Ormas, akhirnya saya menyampaikan kepada alam semesta, kepada betara-betari dewa dewi saya, untuk saya minta izin 3 hal yang saya sampaikan ketika saya ingin masuk ke Ormas lagi. Yang pertama, saya ingin membantu orang yang lemah ketika dia tidak mempunyai uang untuk mendapatkan kebenaran. Tapi ketika dia mempunyai kebenaran, disitulah tugas saya untuk membela dan berjuang. Tapi ketika saya tidak masuk Ormas, saya tidak bisa rasanya saya berjuang untuk mendapatkan kemenangan, untuk membela orang-orang yang lemah itu. Yang kedua, saya merasa kenal sama petinggi salah satu Ormas yang sering ribut di tanah Bali. Rasanya saya bisa mendamaikan. Dan saya ingin mendamaikan, makanya saya harus masuk Ormas untuk bisa mendamaikan. Yang ketiga, saya ingin memulihkan nama baik saya ketika saya dituduh, dipitnah dulu di organisasi yang saya ikut besarkan dari tidak ada nama sampai punya nama. Itulah janji saya, 3 janji saya kepada ida betara-betari pada alam semesta. Dan 3 janji itu sudah saya lakukan dan saya penuhi. Sehingga saya sudah tidak mempunyai beban untuk meninggalkan organisasi saya lagi, karena 3 janji saya, 3 sumpah saya sudah saya lakukan. Yang pernah saya alami adalah ketika saya ingin berjuang maju ke DPD RI, ikut kancah politik non-partai. Tapi di situ banyak sekali ganjalan, secara sekali dan niskali. Bagaimana saya merasakan terzolimi ketika tidak melakukan kesalahan, harus masuk bui, masuk penjara. Dan saya merasakan ganjalan-ganjalan secara skala yang luar biasa. Ditambah secara niskala juga. Saya harus merasakan sakit sering di kepala, kaki panas, istri saya juga mengalami hal yang sama. Itu proses saya untuk ngayah di tanah Bali dan berjuang dengan ketulusan. Saya ingin membela tanah Bali saya, tanah leluhur saya. Tetapi saya tidak pernah gentar untuk menghadapi siapapun yang ingin melarang saya berbuat kebaikan, ingin melarang saya berjuang kepada tanah Bali. Buktinya saya masih tegak berdiri dan tegak masih sampai dengan hari ini. Modal finansial saya untuk maju di PDRI di tahun 2024 ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa tidak punya maksudnya. Tapi saya mempunyai alam semesta, saya mempunyai betara-betari, saya mempunyai saudara yang tulus di tanah Bali. Saya jujur tidak mempunyai modal, saya mempunyai niat untuk ngayah kepada tanah Bali. Saya hanya serahkan kepada ide betara-betari, kepada leluhurnya. Ketika percaya akan perjuangan saya akan mengabdi kepada tanah Bali. Saya yakin tanpa modal pun saya pasti menang, karena kebenaran dan perjuangan Dharma itu tidak selalu mengutamakan materi dan uang. Makanya dengan itu saya yakinkan diri saya berjuang tanpa modal, saya bisa menang karena Dharma yang bersama saya untuk berjuang. Mimpi saya adalah bisa membuat kesejahteraan di tanah Bali. Bisa membuat rasa nyaman, aman, kebahagiaan bagi tanah Bali yang bisa nanti diwariskan kepada anak cucu saya dan anak cucu saudara-saudara saya Hindu Bali. Ketika bisa mewariskan suatu rasa persaudaraan, ketika bisa mewariskan suatu kebahagiaan yang dimana mereka bisa nyaman dan bisa sukses tanpa harus bekerja ke luar negeri, tanpa harus mereka kerja ke luar Bali,
tanpa harus mereka meninggalkan tanah kelahiran. Itulah harapan saya. Suatu saat Bali saya bisa bangkit dengan orang-orang yang betul-betul memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan kebangkitan di tanah Bali dengan mereka tetap berada di tanah Bali tanpa harus meninggalkan tanah leluhurnya di tanah Bali. Program unggulan saya adalah satu, ngayah tulus untuk membela saudara-saudara saya di tanah Bali. Dengan ketulusan dan perjuangan bersama-sama, tentunya dengan memiliki stempel DPD RI, itulah akan menjadikan anugerah untuk saya bisa berjuang dan berbuat lebih kepada tanah Bali saya. Dan ketika memproses untuk mendapatkan apa yang harus saya perbuat di tanah Bali ini, program unggulan, banyak hal di tanah Bali yang kita miliki, tetapi tidak banyak yang melakukan. Kita mempunyai penghasilan devisa di tanah Bali yang besar. Kenapa itu tidak kita perjuangkan? Sehingga kita bisa mendapatkan sedikit tidaknya lebih besar daripada yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah pusat. Inilah proses perjuangan. Ketika ini bisa saya perjuangkan dengan saya banyak mempunyai nyama di Yayasan Satya Keris Bali. Banyak mempunyai saudara-saudara yang sehati, sepemahaman dan sepemikiran. Rasanya ketika berjuang bersama-sama, tidak ada yang tidak mungkin bisa dilakukan. Pak Jokowi saja bisa mendapatkan Freeport lebih dari yang sebelum-sebelumnya diperjuangkan oleh para pemimpin negara. Itulah yang akan saya perjuangkan di tanah Bali untuk membuat kesejahteraan di tanah Bali saya. Apa yang terjadi di tanah Bali, saya merasa belum banyak tokoh saya, tokoh politik yang berjuang dengan setulus ikhlas dan berani berjuang untuk turun betul-betul nyata untuk memperjuangkan keluh kesah masyarakat Bali saya. Sehingga patut rasanya saya ikut berjuang agar ada wadah, ada tempat, ada stempel, ada negara yang akan melindungi mereka ketika mereka butuh pertolongan, mereka butuh perjuangan. Inilah yang saya akan lakukan. Berjuang sekuat hati, sekuat tenaga untuk bisa memperjuangkan dan membela saudara-saudara saya ketika saat ini banyak sekali saudara Hindu Bali saya yang belum mendapatkan bantuan keadilan dan mendapatkan pembelaan secara benar. Karena saya sendiri yang merasakan di tanah Bali dihukum tidak sesuai dengan prosedur, melanggar HAM, tapi tidak mendapatkan pembelaan di tanah Bali. Itulah saya ingin berjuang, tidak ada lagi orang-orang di tanah Bali tidak mendapatkan keadilan. Pesan saya kepada saudara-saudara saya Hindu Bali yang ada di tanah Bali khususnya dan ada di Nusantara. Marilah berikan pilihan ketika nanti di 2024 ada waktu untuk datang ke TPS. Pilihlah dengan hati nurani. Pilih dengan rasa. Bukan karena waris atau bukan karena pesemetonan, tetapi betul-betul memilih orang yang betul-betul berjuang dan betul-betul akan membela tanah Bali. Bukan karena jabatan mereka dahulu, bukan karena hutang budi mereka dahulu, tetapi lihat mereka, tokoh-tokoh yang berjuang pada saat ini, yang betul-betul akan berjuang kepada tanah Bali. Berikan kesempatan kepada mereka, generasi-generasi muda yang belum pernah menduduki kursi, belum pernah memiliki stempel untuk bisa membuktikan dirinya mereka bisa berjuang. Berikan kesempatan yang muda untuk berjuang menampilkan yang terbaik di tanah Bali dan di kancah nasional khususnya di PDRI.